Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Diana Dima, Diska Aprilianti, Anggi Koirunisa Rahab, Nadia Desi Andriani, dan Asra Uzali. Di mana kami di sini akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan bioedit dan bagaimana melihat segmen pada suatu organisme. Untuk materi yang pertama, yaitu terkait pengertian materi, dan untuk melihat bagaimana grafik suatu segmen, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana untuk langkah-langkahnya, yang pertama teman-teman bisa lakukan itu mendownload terlebih dahulu aplikasi segmen. Kemudian mendownload terkait file forward dan file request dari segmen yang akan digunakan. Di mana setelah teman-teman mensimpan file tersebut, teman-teman bisa klik pada bagian segmen yaitu sequence. Kemudian, teman-teman bisa klik pada bagian Add One dan akan muncul seperti layar pada di samping ini. Setelah itu, teman-teman pilih file forward terlebih dahulu, yang mana teman-teman dapatkan dari file yang telah disimpan. Di mana ketika memasukkan file tersebut, ubah file of types menjadi menjadi AB file to WU extension. Kemudian klik file forwardnya untuk melihat atau untuk memasukkan forward dari file tersebut. Kemudian lakukan hal yang sama untuk file reverse dari segmen yang ingin dilihat. Setelah kedua segmen terdapat pada sebelah pojok kiri, maka teman-teman bisa klik pada bagian sebelah pojok kanan yaitu config. Sehingga muncul seperti layar pada halaman berikut ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait bahasa ambigu, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai mencari dan mengedit bahasa ambigu dalam satu sequence DNA. Nah, bahasa ambigu sendiri itu diartikan sebagai suatu karakter yang mempresentasikan atau mewakili lebih dari satu jenis bahasa nukleotida dalam urutan DNA atau urutan asam nukleat. Nah, bahasa ambigu ini itu biasanya ditandai atau dikode oleh beberapa huruf seperti huruf N, S, huruf B, huruf W, huruf kecil, N, Y, eh, tanda minus, dan lain sebagainya. Nah, di mana biasanya dalam sekuens DNA itu hanya ada 4 huruf, di mana itu adenin, guanin, sitosin, dan timin yang mewakili eh, atau ditandai dengan huruf A, G, T, C untuk masing-masing bahasanya. Nah, jadi keberadaan bahasa ambigu ini itu disebabkan karena pada saat sequencing itu mesin tidak bisa membaca atau tidak bisa menentukan dengan jelas jenis bahasa nukleotida dalam satu lokasi di sekuens DNA tersebut, sehingga timbullah keraguan atau ambigu sehingga posisi dalam satu sekuens itu ditandai atau diwakili dalam bentuk beberapa bahasa ambigu seperti huruf N, Y, S, dan lain sebagainya. Keberadaan bahasa ambigu dalam satu sekuens DNA, RNA, ataupun protein ini akan memberikan keraguan dari hasil analisis sekuens DNA sehingga perlu kita hilangkan atau kita ubah atau sesuaikan dengan melalui pengeditan sekuens DNA sehingga nantinya hasil ataupun data yang kita dapatkan itu tidak menimbulkan keraguan atau tidak ambigu sehingga lebih valid. Kemudian adapun untuk mencari keberadaan bahasa ambigu itu bisa dilakukan dengan pertama kita lihat pada urutan sequence DNA di reverse maupun di forwardnya, di mana kita akan mencari uh, ketidaksesuaian antara sequence yang ada di forward dan juga sequence yang ada di reverse. Mencari ketidakcocokan antara tanda yang ada di bagian reverse dan juga di bagian forward. Nah, kita akan melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kode pada sequence forward dan juga pada reverse.
Nah, seperti ini. Kalau misalnya eh, tiga huruf di sini itu tidak sama, contohnya yang bagian ini A, di bawahnya A, sedangkan di bagian bawah N itu menunjukkan N ini adalah salah satu contoh bahasa ambigu, sehingga perlu kita edit atau kita perbaiki. Nah, caranya itu kita sesuaikan dengan jenis bahasa yang ada di sekuen di atasnya, di mana di sini itu adalah huruf A yang menandakan jenis bahasa adenin, sehingga pengeditan untuk bahasa ambigunya bisa kita lakukan dengan memblok bagian atas ini sampai ke bawah. Setelah itu, ubah menjadi huruf A. Nah, sehingga tidak lagi ada bahasa ambigu dalam posisi ini. Nah, untuk yang selanjutnya juga dilakukan seperti itu. Contohnya pada posisi ini. Dan di mana bahasa pada bagian atas itu adalah T, dimin, di bagian bawah juga T, sedangkan di bagian ketiga itu adalah huruf N yang menunjukkan bahasa ambigu. Juga kita ubah dengan memblok, kemudian diubah jadi huruf T. Lakukan semuanya dan cek satu persatu hingga tidak ada lagi ditemukan bahasa ambigu. Selain itu, cara untuk menentukan bahasa ambigu atau mencari bahasa ambigu secara cepat itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu kita bisa klik edit pada bagian ini, kemudian klik find conflict, habis itu find next. Nah, kemudian akan muncul tanda seperti ini yang menunjukkan keberadaan dari bahasa ambigu. Contohnya di sini, pada bagian atas itu tanda minus, sedangkan di bagian bawah juga tanda minus. Dan bagian paling bawah itu adalah huruf N, yang dimana sama-sama kita ketahui tanda minus sama N itu merupakan keseluruhan atau uh, golong ke bahasa ambigu. Sehingga kalau misalnya ketiga-tiganya ini merupakan bahasa ambigu, maka itu bisa langsung kita hapus saja. Namun penggunaan cara cepat ini kurang efektif karena tidak bisa menemukan atau menentukan bahasa ambigu secara keseluruhan. Jadi walaupun kita pakai cara cepat tadi, terkadang masih ada bahasa ambigu yang tidak terbaca, sehingga perlu kita cek satu persatu agar urutan yang kita analisis ini tidak lagi memiliki bahasa ambigu. Contoh selanjutnya dari bahasa ambigu itu adalah huruf kecil. Nah, dapat dilihat di sini ditemukan adanya huruf kecil pada bagian atas, di mana huruf kecil ini merupakan salah satu bahasa ambigu. Selain huruf kecil di atas ini, juga ditemukan tanda minus di bagian bawah. Oleh karena itu, eh, pada lokasi ini kita blok dan ubah menjadi huruf G, karena pada urutan kedua itu ada jenis bahasa guanin, sehingga kita ubah jadi G. Kemudian selanjutnya ada huruf R di sini, menunjukkan keberadaan bahasa ambigu. Sedangkan di urutan keduanya itu ada A yang menunjukkan adenin, sedangkan di baris ketiga itu ada G yang menunjukkan guanin. Nah, kalau seperti ini, itu bisa kita lakukan dengan mengamati peak dari masing-masing sequence forward dan reverse-nya. Kita tengok mana peak yang paling tertinggi atau puncak tertinggi dari adenin ataupun guanin ini. Nah, dapat dilihat di sini kan, eh, puncak dari adenin itu jauh lebih tinggi dari guanin, sehingga pada posisi ini itu dapat kita ubah menjadi basa adenin. Ini tergantung pada ketinggian masing-masing basanya. Mungkin sekian, dikembalikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bioedit. Pertama, kita klik File, lalu klik Open. Setelah itu akan bertampil seperti ini. Kita ganti file of types-nya menjadi sequence atau aligning files. Seperti ini. Lalu cari data yang kita ingin cari. Lalu klik Open. Akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian kontak ini kita klik dua kali. Lalu akan muncul seperti ini, lalu Apply. Klik X di atas untuk menghilangkan tab ini. Lalu klik Edit. Untuk mengcopy sequence dalam format pasta, kita klik Copy Sequence to Clipboard pasta format di bagian ini. Otomatis akan tersalin dalam keyboard kita. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada BLAS. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asra Ozali dengan akhiran NIM 3011. Nah, sekarang kita lanjut ke web BLAS. Nah, cukup kita ketik BLAS dan pilih paling atas. Nah, keluarlah halaman seperti ini, tampilan halaman seperti ini. Lalu kita cukup scroll ke bawah, cukup pencet nucleotide BLAS. Nah, keluarlah tampilan seperti ini. Cukup di sini di enter query sequence, cukup kita copy hasil bahasa tadi. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada tulisan show rules in a new window. Nah, kita cukup tekan blast. Nah, selanjutnya kita centeng dan kita blast untuk melihat hasil akhirnya. Dan kita tunggu sejenak dia berproses. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya analisis sekuen DNA ini di mana spesies yang punya sekuen DNA tersebut yaitu Podiococcus acidilactis dengan berbagai macam spesies dengan persentase 97,88%. Sekuen DNA-nya sama dengan spesies uh, Pediococcus. Sekian dari saya, terima kasih.